Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama saya Frista Safa Salsabila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai malaikat selalu bersamaku. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung kepada pembahasan ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rukun iman terlebih dahulu. Rukun iman, pasti kita sudah tahu jumlahnya ada berapa. Itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini kita tidak akan membahas semua rukun iman, tetapi hanya akan membahas rukun iman yang kedua saja, yaitu iman kepada malaikat. Sesuai dengan tema kita, yaitu malaikat selalu bersamaku. Nah, pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai pengertian iman kepada malaikat Allah. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian iman dan malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, adapun pengertian malaikat, malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, itu merupakan pengertian iman kepada malaikat Allah. Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengenai nama malaikat yang wajib diketahui. Di sini jumlahnya ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Azrail, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Raqib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, dan yang kesepuluh malaikat Ridwan. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan membahas satu persatu beserta tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu, seperti menyampaikan berita bahwa Nabi Isa telah lahir, lalu menyampaikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur urusan makhluk Allah, misalnya seperti menurunkan hujan, membagi-bagikan rezeki kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala di hari akhir. Nah, sebelumnya tadi kita membahas mengenai rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang membahas mengenai iman kepada hari akhir. Ya, rukun iman yang kelima. Jadi kita harus yakin bahwa di dunia ini akan ada hari akhir. Di dunia ini hanya sementara. Nah, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala di hari akhir. Itu tanda bahwa dunia telah berakhir. Wallahu alam seperti apa. Lalu yang keempat ada malaikat Azrail yang bertugas mencabut nyawa. Kita sebagai manusia harus yakin bahwa di dunia ini hanya sementara. Kita akan dicabut nyawanya dan hidup di akhirat kelak. Sehingga senantiasa kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa atau yang melanggar syariat Islam. Lalu
Yang selanjutnya yaitu ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini bertugas untuk bertanya di alam kubur. Nah, setelah kita dicabut nyawanya, tentu kita akan dikubur. Nah, di dalam kubur itu kita akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Lalu yang selanjutnya yaitu malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Segala amal baik manusia akan dicatat oleh malaikat Raqib jika semuanya karena Allah. Lalu ada malaikat Atid yang sebaliknya, yaitu mencatat amal buruk. Segala perbuatan buruk yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat Atid, sehingga kita harus meminimalisir perbuatan buruk agar senantiasa banyak amal baiknya dibanding amal buruknya. Lalu yang ke-9 yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa mengimani adanya ciptaan Allah yaitu malaikat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.